Selamat pagi, siang, sore, malam, baik lagi di Dewa Elektronik. Halo, apa kabar kalian semua? Gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Kali ini kita bakal unboxing TV Samsung seri terbaru, yaitu seri U8500F. Nah, ini seri terbaru setelah pendahulunya, yaitu ada seri AU, seri BU, seri CU, dan terakhir tahun 2023 kemarin seri DU, dan sekarang muncul seri U8500F. Di sini ada dua tipe ya, ada U8000 sama U8500. Kebetulan yang datang ke kita yaitu U8500. Tanpa basa-basi, kita langsung unboxing aja apa perbedaan antara U8500 dengan seri pendahulunya yaitu DU8000. Untuk yang pertama, sebelum kita unboxing, kita bakal mempresentasikan boxnya. Untuk boxnya sendiri tidak ada perbedaan signifikan, tetap menggunakan bahasa desain yang sama, warna full coklat dengan tulisan warna putih. Terus di sini ada keterangan kristal UHD dan tipenya U8500F dengan ukuran 43 inch. Untuk panjangnya sendiri, dia mempunyai panjang 108 cm. Untuk sisi-sisinya juga nggak jauh beda, minim literasi informasi perihal spesifikasi. Jadi kayaknya Samsung suka itu ya, yang low profile gitu loh. Jadi nggak terlalu menonjolkan kayak box-box brand lain yang game mode. Terus ada apa namanya, MMC. Ya ngapain ditujuin kalau misal kualitasnya sudah bagus gitu loh ya. Tanpa basa-basi kita langsung unboxing aja. Oke, yang pertama dari kakinya ya. Kalau kakinya sendiri dia modelnya bisa dibilang baru, lebih minimalis daripada seri pendahulunya, tapi mempunyai mekanisme yang sama, yaitu plug and play. Jadi nggak perlu baut-baut lagi ya. Saya sukanya Samsung itu, jadi minim baut. Jadi kalau misal kita yang orang awam mau pasang itu tinggal plug and play aja, nggak perlu peralatan khusus. Jadi ini model kakinya seperti ini. Bahannya ini bisa dibilang ini plastik ya, bukan metal seperti kayak Aqua, terus Sharp. Ini bahannya plastik, tapi plastiknya kokoh ya. Jadi bukan plastik yang abal-abal. Ini plastiknya kokoh, bener-bener kokoh, solid. Terus dilapisi dengan cat yang kayak semi powder coating gitu. Tapi ini plastik, jadi lebih doff, jadi gak gampang scratch. Nanti kita cek apakah ada tingkatan seperti DU sebelumnya, karena DU 7000 dan DU 8000 itu ada tingkatannya guys. Jadi tingkatan kakinya itu ada tingkatannya, ada tingkatan 1 sama tingkatan 2. Jadi level 1 itu dia terlihat sangat pendek sekali, jadi minimalis. Dan kalau misal kalian sudah punya soundbar di rumah, kalian bisa menggunakan level 2. Jadi soundbarnya nanti ditaruh di bawahnya TV, itu bisa. Tapi kalau melihat dari model desainnya ini, kayaknya ini hanya satu tingkat aja, seperti itu. Karena di sisi sini apa namanya, nggak ada jarak yang cukup tinggi buat leveling lah. Leveling TV-nya bisa tinggi atau rendah, seperti itu. Ini untuk kakinya ya. Oke, ini untuk kelengkapannya seperti ini. Lalu standarnya Samsung, ada remote, ada kabel power, terus dapat converter anten. Jadi kalau misal posisi antennya harus belok, ini bisa pakai converter ini. Terus dapat buku manual dan garansi. Dan untuk remote-nya sekarang, dia remote-nya gak ada perbedaan. Jadi remote-nya itu bukan mirip ya, persis dengan seri pendahulunya. Apalagi seri yang 8000 ya, karena seri 8000 terkenal dengan perbedaan remote-nya, yaitu menggunakan solar panel. Jadi ini model solar panel nggak perlu baterai A3 atau A2. Jadi ini tinggal dipanaskan di sinar matahari atau sinar lampu. Terus untuk daya backupnya, kalau misal lagi mendung atau lagi posisi gelap, tiba-tiba remote-nya sudah mati, kalian bisa charge dengan kabel Type-C. Jadi kabel handphone kalian bisa charge remote dari seri U8500 ini, seperti itu.
Nanti kita bakal di video yang lain kita bakal coba apakah remote dari DU8000 sama U8500 ini sama dan bisa terkoneksi antara satu sama lain. Seperti itu. Tunggu aja di video yang baru ya. Kita bakal coba apakah remote-nya sama dan bisa digunakan di dua device ini. Seperti itu. Untuk konfigurasinya hampir sama juga. Untuk panjangnya kurang lebih 13 cm. Untuk yang bagian atas ini tombol power. Di bawahnya ada tombol shortcut numpad dan pengaturan. Terus sebelah kanannya ini ada voice command. Itu aja sih, desain remote-nya nggak jauh beda. Oke. Mumpung kita open back-nya ya, kita langsung bahas back-nya. Di sisi ini ada pembaharuan yang sangat signifikan. Perbedaannya cukup signifikan untuk area backcase-nya ya, karena backcase-nya ini mempunyai model terbaru, ada tambahan lekukan-lekukan ini, dan ini beberapa brand juga mempunyai bahasa desain yang sama, yaitu mempunyai lekukan-lekukan seperti ini di bagian backcase-nya. Fungsinya mungkin pertama saya juga bingung kenapa kok rata-rata kayak Aqua, Sharp, Hisense itu mempunyai model backcase yang seperti ini. Ternyata mempunyai fungsi ketika kita angkat TV-nya itu ada sedikit pegangan grip ya di sini tuh untuk mempermudah kita mengangkat TV tersebut. Seperti itu. Terus dibilang ini agak tebal dibanding seri pendahulunya. Jadi seri DU7000, seri DU8000, CU8000, BU8000, AU8000 itu benar-benar slim semua. Sedangkan ini agak tebel ya. Jadi di sini agak gembung, malah kayak seri 7000 yang ini dibanding seri 8000. Terus di sini ada cembungan lagi untuk mungkin untuk mesinnya. Terus di sini untuk kelengkapan portnya cukup minimalis. Jadi ada satu HDMI sebelah kiri, terus ada satu USB, terus colokan antena, dua HDMI tambahan di sebelah belakang, dan kabelan ini aja udah, itu tok, nggak ada tambahan lagi. Terus ini untuk colokan power supply-nya. Kenapa Samsung bener-bener minimalis ini, nggak ada colokan tambahan kayak jack 3,5, bahkan audio optical pun juga nggak ada di sini. Bener-bener minimalis, mengandalkan HDMI-nya aja. Untuk sisi depan, untuk sisi depan seperti ini. Jadi slim, desainnya bener-bener slim. Ini literally slim seperti pendahulunya, dan ada tambahan pelindung kanan kiri atas ini ya, mungkin untuk menghindari benturan karena terlalu slim ini. Kan kamu bisa kenapa? Seperti itu. Jadi langsung aja kita pasang kaki-kakinya biar kita lihat gambarnya gimana ya kira-kira. Dan ini tampilan ketika terpasang kaki-kakinya ya. Jadi seperti ini, nggak jauh beda dengan model pendahulunya. Yang membedakan memang dari bodi belakang sama ujung-ujungnya ini ada pelindungnya. Terus yang saya bilang tadi, bodi backcase-nya ini cukup membantu karena ada pattern garis-garis lurusnya. Jadi ketika kita pegang, ini ada sedikit grip di antara kanan kirinya ini untuk menahan jari-jari kita supaya bisa cukup mudah ya membawa TV ini. Seperti itu. Terus untuk kakinya, sendiri dia nggak ada levelingnya, jadi bener-bener hanya satu level seperti ini, nggak bisa ditinggiin maupun diturunin. Terus modelnya minimalis, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Nah, beda dengan pendahulunya. Kalau pendahulunya cukup panjang ya, bisa sampai ini kurang lebih 15 cm. Kalau pendahulunya bisa sampai 25 cm-an, seperti itu. Jadi bener-bener minimalis, nggak portnya, nggak kakinya, terus nggak bezelnya, ini bener-bener minimalis semuanya. Yang membedakan signifikan hanya backcase-nya ini sih. Langsung aja kita nyalain.
Dan sekedar informasi, untuk OS Tizen-nya ini menggunakan OS Tizen seri terbaru ya. Dari seri pendahulunya seri 6, sekarang udah masuk ke seri 7. Kita langsung lihat perbedaannya bagaimana. Nah, untuk ketika mulai nyala ini sudah berbeda ya dibanding OS sebelumnya. Kalau OS sebelumnya itu kalau nggak salah langsung ke pengaturan. Jadi kita masukin pengaturan-pengaturan dulu. Nah, kalau yang ini kita langsung diminta untuk scan barcode Samsung account. Seperti itu. Ini kita kalau misalnya nggak ada HP, kita langsung pakai remote aja. Ini kita coba pakai remote ini ya. Remote pendahulunya DU7000 yang model pakai baterai yang slim. Masih bisa. Jadi kemungkinan besar ya remote DU8000 bisa digunakan ke U8500 ini. Ini untuk pin. Untuk pin ini maksudnya pin untuk reset TV ya. Jadi pin ini hanya digunakan untuk ketika kita mau reset pabrik OS TV ini. Biasanya kita pakai 000 gitu aja. Biar gak lupa. Untuk kode pos ini kode pos sesuai dengan wilayah kalian. Tapi untuk intro TV-nya masih sama ya, nggak ada perbedaan signifikan. Jadi intronya sama aja. Mungkin ya ngapain sih intro doang ya, ngapain diperbarui. Oke, ini tampilan awalnya. Jadi ketika tampilan awal seperti ini, kalau misal belum punya Samsung account, itu ya hanya bawaan ada YouTube. Terus apa lagi nih? Prime Video, Apple TV, sama Disney Plus. Udah, itu aja. Itu udah aplikasi bawaan yang sudah terinstall otomatis ketika TV dinyalakan pertama kali. Kalau misal kalian mau install kayak Netflix, Spotify, terus View, WTV, dan aplikasi streaming yang lain, kalian bisa loginkan Samsung account kalian di TV ini. Dan untuk wow. Oke. Ini perbedaan lagi ya. Jadi perbedaan dari UI OS-nya juga berbeda dengan DU seri pendahulunya. Kalau seri pendahulunya itu dia flat memanjang horizontal. Kalau ini dikelompokkan menjadi satu kotak ini. Kalau kalian nggak lupa ya dan nggak asing dengan UI ini mengingatkan kita dengan One UI smartphone Samsung pada zaman dahulu. Itu ada sentuhan-sentuhan One UI-nya sedikit di OS Tizen TV ini. Kita pengaturan ke semua pengaturan. Ya, ada sentuhan One UI dari smartphone-nya Samsung di sini. Kayak logo-logonya ini kayak HP-HP Samsung yang zaman dahulu itu persis kayak gini warna-warnanya. Terus yang membedakan lagi dengan seri pendahulunya itu ada teknologi OTS Lite. Jadi kayak namanya OTS itu Objecting Tracking System. Objecting Tracking Sound. Jadi ketika nonton film ya, di sini ada mobil jalan ke sini. Nah, suaranya juga nggak langsung ke depan semua, tapi ngikut. Jadi suaranya ke sini, terus hilang. Jadi, seperti itu. Jadi kayak ada apa ya? Sedikit sentuhan imersif. Jadi objeknya itu suaranya itu ngikut objeknya. Jadi kalau misal objeknya ke kanan ya ikut ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri, kalau dia ke depan pun, jadi ada mobil dari belakang ke depan ini pun kita rasanya kayak dengerin mobil beneran yang mau datang ke arah kita, seperti itu.
Jadi kesannya menggunakan TV ini kayak ini loh, kayak menggunakan Samsung DeX. Jadi kayak smartphone yang disambungin ke TV. Nah kayak gini tampilannya. Bener-bener kayak di sini tuh ada tampilan HP-nya kita gitu loh. Dan ini tampilan untuk video promonya ya. Ini yang baru, ada yang baru juga. Kalau misal dilihat dari warnanya, dia oke. Jadi nggak terlalu mencolok dan nggak juga terlalu terang seperti itu. Terus ini juga untuk video POV-nya ada yang baru juga, jadi lebih menonjolkan fitur-fiturnya dibanding tipenya. Ada Samsung Connect Security ini untuk mendukung ini ya, mendukung konektivitas Home AI. Jadi dia mengamankan data pribadi kita ketika connect dengan TV ini, entah itu kayak apa namanya, data di smartphone kita, terus data perangkat apa aja di rumah kita itu dilindungi sama sistem Connect ini, Connect Security ini. Jadi Connect Security ini perangkat pengaman sistem buatan Samsung itu sendiri, sudah diimplementasikan di device Samsung semua series. Jadi itu aja ya, mungkin review singkat kita dan unboxing singkat kita perihal tipe baru ini, tipe TV 43 in Samsung ini yang baru dengan kode tipe U8500. Komen aja kalau kalian punya pengalaman sudah membeli TV ini, dan kalau misal kalian ada saran, kritik, silakan ditulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video seperti ini, silakan like, terus subscribe juga biar gak ketinggalan video terbaru kita, dan share buat teman-teman kalian yang lagi cari TV perbandingan nih, TV 43 inch seri terbaru. Mungkin ini bisa jadi jawaban buat mereka. Mungkin itu aja dari saya. Saya Dewa Elektronik. Peace out.